Ketika hati telah mendua, episode 16, Cobaan. Mas, Naura sudah Mas kasih kabar? Tanya Niken begitu Farhan masuk ke ruang perawatannya. Sudah, nanti Naura sama Aira akan kesini. Ibu juga sudah aku beritahu. Kamu sudah makan? Belum Mas, belum lapar. Kamu harus makan sekarang. Kamu habis ngeluarin banyak tenaga. Anak kita juga butuh ASI kan, bujuk Farhan. Iya, tapi atau mau aku suapin? Nggak perlu. Ya udah, makan ya. Iya, aku makan. Mas nggak pulang. Aku mau memastikan dulu kamu memakan sarapanmu. Setelah itu, aku akan ke ruangan Nadia. Nadia? Kenapa Nadia? Kemarin aku dengar kondisinya sudah membaik. Tanya Niken terkejut. Tadi aku bertemu ibu. Nadia merasa kesakitan lagi, dan kata dokter sel kankernya menyebar lagi. Niken menutup mulut dengan tangannya. Ia tidak percaya. Baru saja ia mendengar kabar baik tentang Nadia beberapa hari lalu. Ia malah berharap Nadia dapat merawat dan membesarkan Tasya dengan maksimal. Namun sekarang ia malah mendapat kabar buruk. Lalu kenapa Mas di sini? Mas buruan ke sana. Berilah support untuk Nadia. Mas suaminya. Niken kesal, karena di saat genting seperti ini Farhan malah menunjukkan sikap manis padanya, bukannya bergegas menemani Nadia yang kini menjadi istri satu-satunya. Iya, aku akan ke sana. Maafkan aku, bukannya aku tidak perhatian padamu, tapi Mas, aku sudah cukup berterima kasih padamu karena mau menemaniku dan memberi support padaku. Sekarang aku sudah tidak apa-apa. Temani Nadia. Mas bisa menemui anak kita lagi nanti. Baiklah, aku akan ke ruangan Nadia. Mas, mungkin ini sudah saatnya aku pergi, ucap Nadia dengan pelan. Begitu keluar dari ruangan Niken, Farhan langsung bergegas untuk ke ruangan Nadia. Sesampainya di ruangan istrinya, ia langsung duduk di kursi di samping rajang wanita itu. Apa yang kamu katakan? Aku makin parah, Mas, ucap Nadia putus asa. Kita akan berusaha lagi agar kamu sembuh, sahut Farhan memberi istrinya semangat. Nadia menggeleng. Aku titip Tasya ya Mas. Maafkan aku. Selama ini aku hanya bisa menyusahkan Mas. Maafkan aku yang sudah menjadi duri dalam rumah tangga Mas dan Mbak Niken. Aku sudah menghabiskan tabungan Mas. Kamu bicara apa? Tolong sampaikan maafku pada Mbak Niken dan Naura juga Aira ya Mas. Maafkan aku. Sudah merebut kebahagiaan mereka. Sampaikan terima kasihku juga untuk Mbak Niken. Mbak Niken sudah sangat baik padaku, sudah menyayangi Tasya, bahkan sudah membantu pengobatanku. Farhan tidak mampu mengeluarkan suara, hanya air mata yang mampu menunjukkan apa yang dirasakannya saat ini. Maafkan aku Mas, aku belum bisa menjadi istri yang baik seperti Mbak Niken. Kamu jangan banyak berpikir dulu. Bagaimana kamu bisa sembuh jika seperti ini? Aku tidak akan sembuh, Mas. Nadia tergugu. Pikirkan Tasya, pikirkan aku, pikirkan ibu kamu, adik-adik kamu. Apa kamu mau mereka bersedih? Tapi aku sudah tidak kuat, Mas. Sakit. Iya, aku tahu. Meskipun aku tidak paham bagaimana rasanya. Tapi dokter juga sedang mengusahakan kesembuhanmu. Berjuanglah, berjuanglah untuk kami. Sekeras apapun manusia berusaha, semuanya akan kembali pada ketetapannya. Seperti Nadia. Meskipun Farhan sudah berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya melalui dokter, Tuhan lebih sayang padanya. Nadia pergi. Nadia telah kembali pada penciptanya. Tidak ada yang tidak bersedih. Niken pun yang masih berada di rumah sakit ikut bersedih. Ia sudah membayangkan Farhan dan Nadia akan hidup bahagia bersama Tasya putri mereka. Namun kenyataan berkata lain. Nadia dimakamkan di kampung halamannya. Entah mendengar dari mana, warga di kampung Nadia sudah tahu status Nadia. Banyak dari mereka yang berdesas-desus membicarakan Nadia. Apalagi saat ini kasus pelakor sedang marak. Meskipun dalam kasus ini Nadia tidak terlalu bersalah, kaum ibu tetap saja menyalahkan Nadia yang mengapa mau menjadi istri kedua. Dan mereka banyak yang berkata,
apa yang Nadia alami adalah karma dari perbuatannya. Seperti itulah, sanksi sosial akan selalu berbicara ketika kita berbuat hal yang tidak sesuai dengan pandangan umum masyarakat. Tadinya Ibu Nadia meminta kepada Farhan agar Tasya tinggal dengannya. Namun Farhan menolak. Tasya juga anakku, Bu. Aku akan selalu menyayanginya. Pintu rumahku juga selalu terbuka kapanpun ibu mau datang berkunjung. Terima kasih, Nak Farhan. Ibu titip Tasya ya. Iya, Bu. "18 bulan kemudian. Kamu gak mencoba untuk rujuk sama Niken?" tanya Ibu Farhan yang sedang berkunjung ke rumah sang putra. "Mana aku berani, Bu. Aku sudah terlalu sering menyakitinya. Sudah terlalu banyak luka yang aku torehkan. Ditambah lagi dengan keadaanku sekarang, rasanya tidak mungkin aku rujuk dengannya," jawab Farhan pasrah. "Apa dia sudah memiliki calon suami?" "Aku tidak tahu, Bu. Yang aku dengar, dia sekarang konsen dengan kafenya juga warung milik Naura dan Aira." "Kamu tidak kasihan dengan Tasya? Dia butuh seorang ibu. Jika dia mau, ibu mau mengasuhnya. Tapi kenyataannya, anaknya tidak mau dengan siapapun. Begitu juga dengan Dira, dia membutuhkanmu. Dan anehnya, dia hanya mau denganku dan Niken jika kami bertemu." Senyum tersungging di bibir Farhan mengingat Dira, putranya. "Apa kamu tidak merasa jika itu adalah petunjuk?" Ibu Farhan masih sangat berharap Niken dan Farhan rujuk. "Aku tidak berani menyimpulkan, Bu. Cobaan yang kamu hadapi sudah cukup memberimu pelajaran. Tetaplah seperti ini, berubah menjadi lebih baik. Jika memang Niken tidak ada pria lain, cobalah untuk meraih hatinya kembali. Ibu yakin kalian sebenarnya masih saling mencintai. Apa yang terjadi kemarin sebenarnya adalah cobaan untuk kalian. Hanya saja kalian yang tidak mampu melawan ego. Anak-anak juga pasti senang jika kalian bisa berkumpul kembali. Aku tidak mau orang beranggapan jika aku memanfaatkan Niken. Apalagi sekarang dia sukses, sementara aku hanya memiliki satu warung. Itu pun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Kenapa harus memikirkan orang lain? Kamu tidak lihat, Dira juga butuh kamu sebagai ayahnya. Cobalah, Nak, berjuanglah. Tunjukkan pada Niken dan anak-anakmu kalau kamu sudah berubah, kalau kamu ayah yang baik, bukan lagi ayah yang suka marah-marah." "Iya, Bu, aku akan coba." Semenjak kepergian Nadia, Farhan memang telah berubah. Bukan semata-mata karena kepergian Nadia, tetapi juga karena perpisahannya dengan Niken, dan Niken yang menolak permintaan Nadia yang meminta mereka untuk rujuk, yang membuatnya kian terpuruk. Namun itu juga yang membuatnya menjadi berubah ke arah yang lebih baik lagi. "Halo anak ayah," sapa Farhan saat Niken datang berkunjung ke warung bersama Dira. Saat ini Dira sudah berusia 1,5 tahun, sedangkan Tasya berusia 2 tahun lebih. Dira yang berada dalam gendongan Niken langsung mengulurkan tangan agar sang ayah menggendongnya, sementara Niken menghampiri Tasya yang sedang bermain di salah satu sudut ruangan warung. "Tasya," panggil Niken setelah berada di belakang Tasya. Tasya membalikkan tubuh. "Mama?" Niken memang membiarkan Tasya memanggilnya Mama. Sebenarnya dalam hati wanita itu terbesit keinginan untuk rujuk dengan Farhan. Namun ia juga tidak ingin gegabah. Apalagi sekarang Farhan seperti rendah diri bila bersamanya. Farhan juga tidak pernah membahas apapun yang menyangkut tentang hubungan mereka. "Tasya main apa sayang?" "Main asat-asatan mah," jawab Tasya dengan suara cadelnya. "Tasya udah pinter ya sekarang?" "Iya dong ma, Tasya halus pintel. Kalau ndak pintel, katian ayah. Ayah udah tape teja." "Ih, anak mama makin pinter. Peluk mama dong sini." Dengan semangat Tasya memeluk Niken. "Ken, seandainya keadaanku tidak seperti ini, aku pasti sudah mengajakmu untuk rujuk. Tapi untuk saat ini rasanya tidak mungkin. Aku berharap kamu bisa menungguku sampai aku pantas mendampingimu," ucap Farhan dalam hati yang dari tadi terus memperhatikan interaksi antara mantan istri dan putri bungsunya. "Hai,
Ikuti juga ceritaku yang lain ya. Ada beningnya cinta yang udah tamat loh, yang gak kalah ngebaperin.